bersama saya, Zaki Akbar. Welcome to Talking News. Talking News kali ini kedatangan Bupati Maros terpilih, Haidir Syam. Seperti apa perbincangan kita? Simak terus Talking News. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Bupati terpilih. Sebelumnya selamat Pak Makasih. atas terpilihnya jadi bupati. Gimana kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Tadi sebelum kesini sibuk apa Pak? Tidak ada ketemu keluarga saja. Jadi kegiatan setelah pilkada ini bagaimana? Apa Pak kegiatan? Ya, setelah pilkada ini, ya selain persiapan untuk pelantikan, ikut aturan dari pemerintah, ya kita hadiri beberapa undang-undangan lah, syukuran tim, Luar syukuran biasa warga. responsnya Pak ya, warga Pak ya. Alhamdulillah. Karena saya lihat di sosial media lumayan rame yang ngundang hampir setiap hari kayaknya ada yang ngundang. Ya, mereka mau undang katanya. Ya, sementara memang nanti setelah pelantikan mungkin ada ya protokolnya agak sedikit ketat. Ya, Itu. protokol COVID maksudnya. Kirain protokol untuk Bukan ketemu protokol. karena protokol COVID. kebanyakan bupati ketika terpilih itu kalau sudah mau ketemu sudah dilantik agak susah ditemui Pak. Nah, inilah yang jadi persoalan. Ya, mudah-mudahan tidak lah. Kita berharap kita saling memahami. Betul. Masyarakat paham dengan kondisi kami berdua, Iya. bupati dan wakil bupati yang punya protokol. Tapi kami juga harus membuka ruang Betul Pak. pada masyarakat yang selama ini memang menjadi ya semangat perjuangan lah buat saya berdua. Karena waktu pengalaman pemilihan legislatif kemarin suaranya alhamdulillah naik terus. Ya karena apa? Satu, kuncinya adalah silaturahim. Dan ini yang harus dijaga. Ya mudah-mudahan saya bisa menjaganya. Amin. Karena itu yang kadang jadi pertanyaan Pak. Jangankan warga biasa, kita aja jurnalis kadang agak repot ketemu kalau mau ketemu bupati yang Iya. sudah terpilih. Mudah-mudahan tidak di Maros ya. Mudah-mudahan ada ruangnya kan, ada ada ruangnya. Makanya Nah, ngomong-ngomong soal pilkada kemarin kan cukup mengejutkan ya karena Bapak kan sama wakil sama satu partai ya. Iya. Itu termasuk sejarah sih mungkin ya. Satu partai ngusung langsung bupati dan wakil bupati. Ya. Ya, memang secara partai saya dan Ibu Haji Tina ini sama partai. Tapi untuk mengusung kita ada beberapa partai yang mengusung. Ada PAN, ada Hanura, ada ya kemudian ada PBB, kemudian ada teman-teman dari partai koalisi pendukung lainnya, PD Perjuangan, ada juga beberapa partai yang memang ada 8 partai yang kemarin bergabung Kompak di lah. kita. Tapi termasuk luar biasa sih karena tidak ada tarik ulur untuk posisi wakil ya dari partai-partai yang lain. Iya, ya dinamika awalnya aja. Itu Tetap ceritanya gimana? Sempat berdinamika di situ. Iya kan di awal memang ada dinamika yang berkembang bahwa ya kemungkinan ini agak sulit ini karena satu partai kan. Tapi alhamdulillah ternyata beberapa partai dan hasil survei yang paling utama adalah hasil survei yang membuat kami menyatu. Karena memang dari survei awal ya secara survei ya saya dan Ibu Haji Tina berada di rating teratas ya. Iya. Dan ada rekor baru juga sih yang pasangan pertama yang menempatkan perempuan jadi wakil bupati pertama di Maros ya. Iya, alhamdulillah ini sebenarnya kalau di Maros ada 2 rekor ini. Apa itu Pak? Yang pertama adalah sejak pemerintahan Maros baru kali ini juga pasangan bupati dan wakil bupati termuda di Kabupaten Maros, Kabupaten Maros. Betul. Kemudian rekor kedua memang bahwa baru kali ini ada perempuan yang alhamdulillah duduk sebagai pemimpin tertinggi di pemerintahan menjadi wakil bupati. Luar biasa. Dan ini ya ini adalah
harapan kita. Tapi memang chemistry kalau dilihat di sosial media, di status-status grup WhatsApp atau di status WhatsApp, jadi chemistry-nya Pak Haidir sama Pak Suharti sudah klop sekali ini sih kita lihat. Tapi itu emang terbangun setelah saat sama-sama menjadi anggota DPRD atau baru terbentuk pada saat dipasangkan jadi? Ya kalau secara kerja sebenarnya di DPR kami pernah bersama. Itu saya jadi wakil ketua dan jadi ketua. Ibu Jitina sudah menjadi anggota Dewan 2 periode, sehingga ya mungkin sudah terbangun juga kerjasama waktu di DPRD. Berlanjut di pilkada, alhamdulillah chemistry-nya ketemu. Makin kuat Pak ya? Ya makin kuat, dalam artian ya kita membuat konsep bahwa memang kita berharap kita bisa mencerdaskan pemilih lewat pemilihan yang betul-betul bagus. Dalam artian ya satu-satunya perempuan misalnya Ibu Jitina, sehingga harapan ibu-ibu perempuan bisa tertumpah kepada pasangan hati kita keren. Jadi kalau di kampanye bilang ya perempuan pilih perempuan, laki-laki pilih Pak Haidir. Tapi kalau laki-lakinya tidak mau pilih Pak Haidir, tidak apa-apa, yang penting pilih Jitina. Kan itu selalu kita dengungkan. Tapi alhamdulillah. Nah ini saya lihat ada program 100 hari. Iya. Apa-apa saja itu Pak program 100 hari setelah dilantik nanti? 100 hari ini memang menjadi prioritas kita. Tapi yang pertama adalah kami berdua sudah sepakat kita akan mensupport untuk gerakan penanggulangan pencegahan COVID ini dulu. Ini yang paling utama. Kita akan mendukung program pemerintah dalam penanggulangan pencegahan ini, karena ya kita semua sadar pandemi ini harus menjadi tugas kita semua, tugas bersama. Selain itu ada beberapa program yang sudah kita sampaikan waktu kampanye, misalnya bagaimana kita melihat potensi pemuda masyarakat kita untuk mendapatkan ruang-ruang terbuka lapangan pekerjaan, dan harapannya di pemerintahan hati kita keren ini bisa mencapai target 20.000 akses lapangan pekerjaan dengan cara memberikan keterampilan, pengetahuan kepada masyarakat. Di sektor lain kami juga bersyukur bahwa pemerintah saat ini di bawah kepemimpinan Pak Hatta Rahman sudah meletakkan beberapa pondasi yang bagus, pondasi pembangunan, sehingga kami berdua Ibu Jitina akan melanjutkan hal yang baik, yang belum tuntas kita akan tuntaskan, dan yang perlu diperbaiki kita akan perbaiki. Itu secara mungkin infrastruktur. Tapi sektor peningkatan ekonomi ya terutama juga di pertanian di Kabupaten Maros ini juga butuh perhatian yang agak lebih lah ke depannya. Inilah harapan kita di 100 hari kerja, kita akan memapping dan melihat potensi awal dan apa sebenarnya masalah yang harus dituntaskan untuk ya baik 5 tahun atau 4 tahun aja nanti pemerintahan yang akan berjalan. Ini kan menarik yang di program lapangan kerja itu, mungkin dari sisi pengembangan SDM Pak ya. Ada program pembekalan untuk anak-anak muda, pelatihan-pelatihan. Ada enggak spesifik yang mengerucut pelatihan apa dan pembekalan apa yang akan dikasih ke mereka? Ya, kenapa kami berdua fokus ke situ? Selain juga karena kami hadir dan aku sebagai pemimpin muda yang harus punya perhatian juga kepada teman-teman pemuda. Untuk fokusnya kita akan melihat hal utama. Kami akan mendata langsung ke desa, ke dusun. Ya, masyarakat di sana sebenarnya potensinya apa, ataupun pemuda butuh keterampilan apa. Yang selama ini yang menjadi persoalan kita, pelatihannya di kabupaten, langsung saja tanpa melihat sebenarnya potensinya di mana. Kalau misalnya saya kemarin berkampen ada namanya di Dusun Holiang, itu naik motor ke sana, dijangkau oleh ternyata di sana pertanian cukup bagus, pernah tanam wortel, pernah tanam seperti sayuran, tapi akhirnya dia tidak laku dijual karena persoalan transport dan juga mungkin keterampilan di sana yang perlu lebih dilatih lagi. Kita berikan pelatihan untuk lebih itu. Kemudian ada di sektor tambak, bagaimana anak muda kita
dan anak-anak kita bisa juga turun menjadi petambak yang bagus, petambak yang keren. Ya. Nah sekarang Ya, persoalannya, sekarang yang jadi PR-nya mau nggak anak muda turun begitu Pak? Nah sekarang kan anak muda lebih tinggi gengsinya untuk. Ini yang harus kita lakukan, ini yang harus kita ubah. Bahwa ketika kau jadi petani, ketika kita jadi nelayan, insya Allah kesejahteraan kita akan lebih bagus ketika kita misalnya jadi ASN. Semua jadi kepalanya ASN. Kemarin Maros ini hanya menerima pegawai 250, pendaftar 5.000. Ya, kita bisa bayangkan itu. Tapi ternyata di lapangan kan lebih banyak lagi. Ya, kita harus picu mereka bahwa dia harus turun. Jangan sampai nanti petani kita, misalnya pertanyaan sekarang, orang tua saja yang turun ke sawah, ini anak muda tidak mau turun ke sawah. Nah, kebanyakan seperti itu Pak sekarang kan ya? Jangan sampai lebih kencang main skaternya dibanding turun ke sawah kan misalnya. Begadang saja, tapi dia harus turun. Dia harus menjadi petani yang baik, lebih bagus lagi dari orang. Caranya adalah kita harus berikan pemahaman dan keterampilan kepada mereka bahwa ini lebih bagus. Mungkin bentuk sosialisasinya yang perlu dibenahi Pak. Ya, itu yang kita harapkan. Jadi persoalan tampil apa lagi, cuma mau tampil gaya-gayaan, baju apalah atau gimana kan, itu yang jadi persoalan. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita akan bentuk bagaimana karakter mereka dan ya keterampilan mereka. Mereka mungkin tidak mau turun karena dia tidak paham ataupun dia hanya melihat bahwa ini pas-pasan saja, padahal tidak. Banyak sekarang potensi pendapatan di sana cukup besar Pak ya. Besar sekali, ya, besar sekali untuk warga. Apalagi sekarang akses transportasi jalanan sudah bagus, ya ini menjadi pendukung utama untuk kelancaran perekonomian kita. Nah saya tertarik bahas di sektor lain Pak, misalnya di pariwisata. Maros kan terkenal dengan potensi wisatanya yang luar biasa. Dan ada beberapa dan banyak objek-objek wisata yang belum tersentuh oleh pemerintah. Mungkin tim Bapak sudah mulai ke sana atau gimana? Di 12 program kami yang utama, salah satunya adalah bagaimana kita meningkatkan pengelolaan di sektor pariwisata. Selain pengelolaan pariwisata, bagaimana kami bisa menjaga alam kami. Inilah kita harapkan, mudah-mudahan yang selalu kita dengungkan bahwa kawasan Geopark ya Maros Pangkep ini yang sekarang menjadi akan dinilai oleh UNESCO, nanti mudah-mudahan bisa kita wujudkan. Nah, kemudian untuk pariwisata kita ada Bantimurung, ada Ramang-Ramang, ada lain-lain. Juga ada potensi lainnya. Alhamdulillah Bapak Gubernur sekarang memicu salah satu potensi wisata yang juga jadi tempat belajar, yakni Taman Safari yang ada di Tompo Bulu, sekarang lagi dibenahi oleh provinsi. Dan insya Allah pemerintah daerah akan ikut mendukung supaya bisa bagus ke depannya. Saya pernah baca beberapa literasi dari pegiat-pegiat pecinta alam. Beberapa objek wisata yang belum terjamah. Ada beberapa spot-spot yang belum terjamah di Kabupaten Maros. Iya, ada 250 spot di Maros. Dan sekarang yang baru terjamah dengan baik ataupun juga baru disentuh baru sekitar 200-an. Ada 100-annya. Itu yang ke depan memang apa masalahnya? Apakah memang kita harus tata misalnya infrastruktur ke sana, ataupun juga ada hal lain yang perlu dipromosikan lebih kencang lagi ke depan. Mudah-mudahan bisa. Insya Allah. Sambil minum Pak. Ya. Makasih. Mungkin kalau dari sisi infrastruktur sudah tidak terlalu banyak PR di situ Pak ya. Apalagi di pemerintahan sebelumnya fokusnya ke sana. Tapi kira-kira di sektor ekonomi secara umum apa langkah-langkah yang akan ditempuh? Iya, memang secara infrastruktur agak ya sudah terbenahi. Jalan saja kita hanya sisa sekitar 200 kilo saja yang perlu dituntaskan. Ya mungkin sisa kita akan buat bagaimana transportasi ini bisa lebih mapan lagi. Misalnya jalan mapan, artinya jalannya bagus, lebar, ada drainase dan aksesnya lebih bagus lagi. Untuk peningkatan ekonomi memang menjadi perhatian kita ke depannya. Bagaimana UMKM kita
ke depan ya bisa kembali bangkit di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan, kita berdoa bersama. Pak tadi singgung soal UMKM. Nah kemarin Siap, waktu kita undang Ibu Suhartina Iya, di betul. live virtual kita, dia sempat singgung UMKM tapi yang fokus ke perempuan. Ya, Tapi mungkin bisa dipertajam lagi oleh Bapak. Sebenarnya program khusus untuk UMKM seperti apa sih bentuknya? ya ke depan kita berharap UMKM kita ini bisa tumbuh. Dalam artian ya saat ini sebenarnya sudah ada beberapa UMKM yang tumbuh di Kabupaten Maros, ada di Kabupaten Maros. Ini yang kita lebih maksimalkan lagi. Bagaimana mereka bisa survive ya Apalagi di masa pandemi, di pandemi ini. Ya bagaimana dia bisa juga dilatih membuka akses jaringan ke depannya. Ya kalau perlu ya saya bilang ya di masa seperti ini mereka juga tidak bisa lepas dari persoalan teknologi. Ya kalau misalnya ada UMKM kita yang harus menjual secara online, kenapa tidak kita latih dia? Bagaimana dia bisa terbuka juga akses ke perbankan misalnya, mendapat modal yang ya tanpa bunga dan pemerintah jadi jaminannya, itu yang kita akan buka ruang itu. Jadi pemerintah siap menjadi penjamin ya untuk UMKM? Iya, kalau memang itu harus kita lakukan, insya Allah kita akan lakukan. Pasti banyak yang mau Pak kalau gitu Pak. Iya banyak, tapi harus diseleksi, jangan sampai UMKM-nya hanya muncul untuk standarnya kira-kira seperti apa? Nah, itu Standar kita UMKM-nya. harus, ya itu nanti akan didiskusikan lebih lagi banyak ya, parameternya sama OPD terkait. Karena kita juga berharap jangan sampai ada yang memanfaatkan hal tersebut. Ya dia mendirikan ini hanya untuk dapat kredit, setelah itu kabur kan karena pemerintah yang jamin. Kayak bansos kan banyak Iya, kan gitu Pak ya. betul. Nah, tadi saya mau kembali ke jalan Pak. Ini ada saya kemarin saya beberapa ada pertanyaan titipan sih dari teman-teman di luar. Kalau ada Bupati Maros datang, tolong tanyakan soal jalan yang di Simpang 5 itu Pak. Iya. Perbatasan Makassar Maros. Kalau sore pagi menumpuk kendaraan yang mau masuk ke Maros itu. Itu gimana pembahasannya Pak? Iya, memang jadi persoalan kita. Jadi waktu saya jadi ketua DPR, itu juga kita sudah memberi perhatian ke balai, karena ini kan jalan nasional. Iya, iya. Jalan nasional itu tugasnya ya bagaimana kita bisa mengurai sekarang ini kemacetan di situ. Ya kalau di Simpang 5 sebenarnya sudah agak sedikit terurai dengan adanya underpass itu. Tapi pada saat masuk Maros. Tapi masuk Maros ini kalau ada satu truk saja yang macet maka hancur. Betul, ya betul, macet betul. Nah, balai sebenarnya memang ini agak kesulitan kita karena kemarin di sempadan jalan ini sudah merapat semua bangunan, jadi untuk pembebasan lahan dan semuanya. Ya ada kegiatan Maminasata yang sekarang mudah-mudahan bisa dilanjutkan oleh balai untuk memecah, mengurai ini beberapa, tapi kita masih melihat mungkin masih agak susah lah, tapi insya Allah pemerintah daerah juga akan berdiskusi nanti dengan pihak balai jalan, pihak provinsi bagaimana bisa mengurai kemacetan ini. Siapa tahu ada akses lain lah. Jadi itu masuk dalam salah satu poin program Bapak ya? Poin ini termasuk itu. Termasuk ketika misalnya kualitas jalanan di poros, ya ada itu yang depan Balitjas itu yang selalu lubang apa semua. Ya kita juga hancur ini. Ya kami juga hancur, dicaci maki oleh masyarakat bahwa di mana perhatian pemerintah. Padahal ini adalah tugas Jalan Nasional Balai ini. Kita sudah menyampaikan mudah-mudahan jalanan itu bisa dibuat kualitasnya sebaik mungkin. Yang malah ada usulan di grup WA, ada grup Maros Acarita misalnya, bagaimana supaya dibeton aja semuanya. Kalau di aspal ya satu kali berlubang lagi. Ya ini menimbulkan banyak kecelakaan. Tapi sudah dikerja oleh balai ini. Dan ini sudah ada progres. Ya sudah ada progres. Mudah-mudahan baiklah ke depannya. Karena termasuk saya, mungkin Pak Arsat juga Pak menderita kalau dia ke Parepare ya di Maros dia macet. Salah satu Kak. Nah ini Pak Arsat singgung roti Maros. Bagaimana ini supaya bisa kira-kira ada enggak kepikiran enggak pemerintah, misal khususnya di kepemimpinan Bapak sama Ibu Suhartina, melejitkan nama roti Maros sampai ke tingkat nasional sebagai kuliner nasional. Oh iya, sebenarnya roti Maros sudah terkenal ini.
Tapi masih Maros sekali ini provinsi. masih sisa bagaimana menggaungkannya. Sekarang sisa bagaimana pemerintah bersama teman-teman UMKM ini menjaga kualitasnya, menjaga kemasannya, dan menjaga supaya bisa ya bagus lah. Ya ada beberapa alhamdulillah memang tetap menjaga kemasan dan kualitasnya. Apalagi roti Maros sudah jadi ikon kulinernya Maros. Betul. Betul Pak, karena di antara seluruh daerah yang Maros yang paling Iya. sebenarnya daerah Maros mungkin bisa saya bilang daerah yang paling seksi ya, karena pembangunan sekarang rata-rata kebanyakan investor mulai ke Maros, kebanyakan mulai dari properti, unit usaha, bisnis dan lain-lain. Ya memang kita tidak bisa pungkiri bahwa sektor jasa di Maros cukup Tinggi. melejit ya, karena namanya daerah kota satelit ya, penyangga kota Makassar. Pasti kalau Makassar sudah full, Betul. sudah padat, pasti larinya ke Maros. Apalagi secara geografis Maros lebih bagus karena jalur akses untuk masuk ke tol, ke pelabuhan, ke bandara lebih mudah. Betul Pak. Karena pengalaman teman-teman saya banyak kan lari ke Maros untuk buka Betul. usaha. Saya jadi kepikiran juga. Kita kembali ke pemerintahan Pak. Ya. Ini momen-momen ini kan sudah mau masuk momen-momen transisi. Di Maros gimana kabarnya tuh Pak masa transisinya? Ya alhamdulillah, kalau di Maros transisinya ya kita bisa saksikan semua berjalan dengan adem, damai, dan Beda dengan daerah tetangga ya. Anda lah, semuanya punya gaya tersendiri di Iya, masa iya. transisi. Tapi respons Bupati Pak Hatta gimana Pak? Ya, jadi ini mungkin karena ya bukan karena kami berdua memang punya kedekatannya lebih dengan Pak Bupati, tapi alhamdulillah kemarin saya sudah sampaikan di beberapa tempat, malah saya bersama Wakil Bupati Pak Andi Toto, saya sampaikan beliau ini saya sudah anggap sebagai orang tua saya kemarin. Jadi ya mungkin karena pertarungan pilkada ya kita harus, ini realita politik yang harus terjadi. Tetapi setelah pilkada ini ya sudah final, pertandingan sudah selesai. Ya mari kita bersama-sama untuk melihat membangun Maros yang lebih keren lagi. Jadi nggak ada pada saat bertarung kemarin, setelah bertarung nggak ada sekat lagi Pak ya? Ya kita harap tidak ada seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin ya saya bersama beliau, Pak Jita Jerimin juga sebagai keluarga juga saya sangat dekat. Pak Habib Pasa, ini kolega saya dulu di DPR, selama ini jadi dekat lah. Apalagi kalau Andi Ilham, ya mulai SMP, SMA saya sebangku dengan beliau. Jadi ya memang pertarungan politik kemarin, pertarungan harus terjadi secara realita politik. Tapi persoalan amanah dari masyarakat, takdir ya ini ya lagi hokinya hati kita kan. Harusnya Maros ini bisa jadi contoh Pak ya, bagaimana rasa kekeluargaan itu lebih di atas dibanding segalanya. Ya semoga itu bisa. Karena sampai sekarang kita belum dengar riak-riak sih. Ya alhamdulillah. Sama-sama di daerah lain sudah terdengar beberapa riak-riak di daerah lain. Ya dinamika politik memang pasti terjadi. Tapi mudah-mudahan kedewasaan politik yang perlu. Oke Pak, mungkin terakhir kira-kira apa yang mau disampaikan ke masyarakat Maros setelah dilantik nanti? Apa harapannya ke depan? Ya pertama saya ucapkan terima kasih banyak ke teman-teman Fajar dulu, Fajar. Terima kasih Pak. Lain yang telah mengundang saya. Insya Allah ya mudahan ini menjadi garda terdepan juga mengawal pembangunan, memberitakan pembangunan ke depannya. Yang kedua saya ucapkan juga terima kasih pada seluruh masyarakat Maros ya yang menyaksikan ini, bahwa alhamdulillah pilkada ini sekarang telah selesai, sudah selesai, tidak ada lagi pertarungan, pertandingan. Sekarang mari kita fokus semua berpikir untuk membantu pemerintahan ke depan. Saya tidak mungkin hanya berdua, Ibu Haji Tina, membangun Maros menjadi Maros yang lebih keren lagi, lebih sejahtera lagi. Kami butuhkan masukan, kami butuhkan ide yang cerdas, yang insya Allah untuk kepentingan Maros ke depannya. Ya ini harapan kita. Jadi selalu saya katakan bahwa saya dan Ibu Haji Tina terpilih bukan karena kami berdua lebih baik dari
yang lain. Tapi kami terpilih ini kan amanah dan takdir yang memang diharuskan bahwa insya Allah kami yang terpilih. Sehingga kalau nanti pemerintahan ke depan kami berada di jalur rel yang benar, yang baik, ya masyarakat harus dukung. Tapi kalau kami sedikit menyimpang dari rel, kami berharap diingatkan dan diberikan masukan supaya kembali Ke jalur yang jalan yang lurus. Jadi saya mau minta garansi lagi, Ibu Pak Haider dan Ibu Suhartini siap membuka ruang ya untuk warga ya, untuk masyarakat dan semua. Insya Allah kita akan buka ruang sesuai dengan aturan yang berlaku dan mudah-mudahan ruang itu bisa kita buka. Ya, transparansi pemerintahan, transparansi ke depan ini harus lebih terbuka lah. Apalagi dengan media sosial saat ini, ya kita harus memahami bahwa masyarakat butuh transparan, butuh bukti, ya bukan lagi hanya sekedar cerita. Amin, amin. Oke Pak, terima kasih banyak waktunya Pak. Tapi sebelum saya tutup, saya mau tos dulu, tos minuman dulu. Siap.